Ya benar. Tapi ketika orang ini yang sampean anggap baik, besoknya tidak baik, pasti sampean, wah orang tidak jelas, pasti begitu. Padahal sampean pernah mengeluh-ngeluhkan kalau dia yang terbaik. Nah ini bukti ya, maka biasa-biasa aja. Itu kalau semua kebaikan hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa misalu wayadnu ilaiha malikuha fala tulqa ilaihi bala wa in kunta aqilan fashhad asya'a minallahi azza wa jalla. Kalau dia punya akal, kalau kita itu punya akal, hakikatnya kebaikan itu semua datangnya dari Allah. Di manusia ini hanya pelan, seandainya sampai dibantu tetangga, dibantu teman, itu hakikatnya itu hanya pelantara. Sekarang dia baik, belum tentu besok baik. Nah, besok bisa berubah. Jangan dikira orang itu tidak bisa berubah. Bisa sekarang baik, besok buruk. Sekarang buruk, besok bisa baik. Maka tidak boleh. Nah orang yang jadi pelantara juga tidak boleh sombong. Jadi seandainya ada orang yang tidak mampu terus sampean bantu, terus sampean ngomong itu kalau tidak ada saya mati dia nggak bantu, nggak makan. Hakikatnya kita ini hanya pelantara, nggak boleh sombong. Terus perumpamaan orang, kalau tadi perumpamaan orang yang meyakini kebaikan datangnya dari orang, itu diibaratkan kayak kuda. Sebaliknya, misaluman orang yang meyakini, memandang datangnya kebaikan itu dari makhluk, itu seperti kuda. Sekarang dibalik, perumpamaan orang yang meyakini datangnya bahaya dari makhluk. Jadi kalau tadi datangnya kebaikan, kalau sekarang datangnya bahaya. Contohnya, sampean yakin kalau nanti bahaya ini sampean dibegal orang, itu datangnya dari makhluk. Ya. Seumpama sampean meyakini bahaya-bahaya yang ada di dunia ini, apapun itu, dicopet orang, didarong orang, semuanya lah ya. Itu kalau sampean meyakini ini datangnya dari orang, dari manusia, itu kadzabati, itu sampean diumpamakan, kakalbun itu diumpamakan seperti anjing. Kalau tadi meyakini kebaikan dari makhluk, kalau ini meyakini keburukan datangnya dari makhluk. Kalau tadi diumpamakan kayak kuda, kalau ini sampean diumpamakan kayak anjing. Maksudnya gimana kayak anjing? Contohnya, sampean diumpamakan kayak anjing ketika sampean melempar anjing itu dengan batu, maka yang dicari sama anjing itu pasti batunya, bukan orangnya. Nah, jadi sampean melempar sesuatu, sampean lempar, itu yang dikejar enggak sampean tapi batu. Pernah melihat anjing yang begitu? Sampean ngelempar apalah barang sesuatu ke anjing, itu yang dikejar siapa? Yang dikejar barang tadi yang dilempar, bukan kita. Paham ya? Nah, orang yang meyakini keburukan, kejahatan itu datangnya dari manusia, dari makhluk apa saja, dari manusia, dari jin, dari setan, dari apa saja. Umpama ada yang ngomong ini begini, itu bohong semua. Bohong, jangan percaya. Nah, bahaya itu datangnya semua juga dari Allah. Nah, semua itu datangnya dari, maka saya diibaratkan kayak anjing. Jadi kalau sampean di depan anjing ngelempar sesuatu, itu yang dikejar pasti yang dilempar,
Padahal yang melempar sampai. Mestinya anjing itu gigit sampean mestinya. Tapi yang digigit oleh anjing itu bukan kita, tapi barangnya yang dilempar. Nah itu kalau sampean meyakini semua kejahatan, semua keburukan, semua itu datangnya dari manusia, maka ndak usah takut. Nggak usah takut. Saya takut sama polisi. Polisi itu takut sama istrinya. Nggak usah takut. Saya takut sama tentara. Nggak usah takut. Tentara itu takut sama bosnya atasnya lagi. Saya takut sama polisi bintang 1. Loh, bintang 1 itu takut sama bintang 2. Bintang 2 takut sama bintang 3. Bintang 3 takut sama bintang 4. Bintang 4 takut sama presiden. Nah presiden takutnya sama jadi tidak usah takut. Orang kalau tidak punya takut itu jalannya pede. Nah, kalau sampean banyak ininya banyak pertimbangan. Oh, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Tidak usah. Asal sampean bener loh ya. Asal sampean bener, jalannya pede. Lah sampean nggak pede jalan itu karena sampean salah. Orang itu kalau bener jalannya pede. Urusan nanti di jalan mau dibegal orang, mau di ini orang, itu yang penting sampean pede dulu. Sampean umpama saya pengen begini, yakin dulu bener apa enggak. Bismillah bener, jalan pede. Lah kita itu banyak pertimbangan, mau begini ini dulu, mau begini ini dulu. Wah enggak selesai-selesai. Jadi takut dengan bayangan. Mau ngaji, wah nanti hujan, nanti ini enggak jadi. Mau ini, wah, karena takut sama bayang. Kita itu sering begitu. Mau bangun rumah, umpama. Wah nanti kalau begini gimana ya? Kalau ini bagaimana? Kebanyakan hitungan ya, kebanyakan hitungan. Asal sampean bener, yang sampean buat bangun itu duit sampean bukan buat ini, pasti sampean pede. Nah, kadang kita itu nggak berani itu ya gara-gara ada kesalahan dalam diri kita. Mau maju ya nggak maju-maju, ya jalan di tempat terus. Ya begitu-begitu aja. Maka saya sering katakan hidup itu berpegang sama 4 hal. Yang pertama doa, yang kedua ikhtiar, yang ketiga evaluasi, yang keempat tawakal. Ini 4 ini kalau dipegang, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, pasti selamat. Sampean sebelum bekerja doa, sampean sebelum sholat, sebelum makan, sebelum itu doa semua. Karena hakikatnya yang membuat baik dan buruk itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ini nggak punya kemampuan. Nggak usah takut. Tidak usah takut, oh nanti saya nggak ini gimana ya. Jadi takut dulu. Mau maju ya nggak maju-maju. Mau kerja jualan A. Aduh, nanti bangkrut. Ya nggak kerjaan kan, nggak kerja. Mau bisnis ini takut dulu. Pertama lakukan adalah doa. Setelah doa yang maksimal baru ikhtiar. Ya lakukan sampean. Jualan ini kerja dari rumah berangkat ke pabrik itu ikhtiar. Nah, di dalam berikhtiar itu pasti ada risiko. Sampean, maaf ini, naik motor dari rumah sampai pabrik gitu. Itu ada risiko apa enggak? Ada, kita nggak tahu. Bisa nanti di jalan ditabrak, bisa nanti nabrak orang, bisa macam-macam. Tapi kita tidak tahu. Maka sebelum sampean ikhtiar, berdoa yang baik. Bismillah, saya mau kerja, niatnya nafkahi anak istri, niatnya ini, niatnya ini. Sampean mau jualan, niatnya ini. Itu doa. Nah setelah itu sampean jalan itu ikhtiar. Naik motor menuju pabrik, dorong gerobak, dorong apa, itu ikhtiar itu namanya. Nah setelah ikhtiar nah ini yang jarang dipakai. Evaluasi ini jarang. Muhasabah, mengkoreksi diri ini jarang dipakai. Saya sudah lama Islam ya kok begini-begini saja, karena nggak pernah ngoreksi diri. Islam dari kecil, dari lahir semua ini Islam, nggak ada yang nggak Islam.
Tapi kok kadang ada orang yang baru masuk Islam lebih. Kenapa? Apa benar? Karena kita nggak mau evaluasi. Banyak orang baru masuk Islam seminggu 2 minggu itu cepat. Karena apa? Serius. Dia mengevaluasi. Saya masih begini, kurang baik, perbaiki, kurang begini, kurang baik, perbaiki. Dalam hal bisnis sama, dalam hal kerja juga sama. Contoh, kasih contoh. Sampean kerja awalnya modal 500.000 juga. Nah, itu pasti sudah ketahuan 500.000 kalau habis untung 50.000 sudah ketahuan. Kok nanti habis kok nggak untung 50.000, itu pasti ada kesalahan. Ternyata belum di total sudah diambil buat beli rokok. Ya pasti nggak kurang 50.000. Itu pasti. Hitung-hitungannya itu kelihatan matematika. Itu. Untung 50.000. Lah kok hitung loh kok untung cuma 30.000, ternyata yang 20.000 dibuat beli rokok. Ya pulang ya cuma bawa 30.000. Nah itu kan sudah bisa dihitung. Besok lagi sama. Nah ini nggak mau evaluasi gimana? Hidup nggak mau evaluasi. Ya begitu aja. Di sini kalau sampean hidup itu kalau nggak mau mengkoreksi, nggak, itu ya hidupnya begitu aja. Standar terus. Begitu, nggak naik-naik. Mau urusan ekonomi atau urusan spiritual, maksudnya urusan agama. Nah, urusan agama ya begitu ya. Ya sholat ya saya pengen sholat pengen enggak ya begitu. Nah karena kita nggak pernah mengkoreksi Islam dari lahir loh, kita ini Islam dari lahir, bapak kita Islam. Ya begini aja, Islamnya ya begini aja. Paham ya? Nah itu adalah, maka sampean kalau mau melakukan apa saja doa Gus, saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Sunda boleh, bahasa Indonesia boleh. Sampai mau ngaji dulu, doa nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat untuk ngaji, Bismillah, mengikuti perintahnya Allah. Itu doa, bisanya cuma berdoa begitu. Doa aja begitu, semoga istiqomah. Loh, dalam ngaji saya mau nanya, dalam ngaji ada risiko apa enggak? Perjalanannya ada risiko sama. Saya semoga ngaji selamat, jalan selamat. Karena kita nggak tahu. Satu detik yang akan datang kita nggak tahu. Maka doa itu penting, yang baik-baik, ya, yang baik. Nah, doa yang baik-baik. Apapun, sampean mau kerja, mau ngaji, mau sekolah, mau apapun, doa, niatnya doa. Bismillah, saya lillahi ta'ala mau ngaji, semoga selamat. Kalau paham ya alhamdulillah, kalau enggak ya sepenting sampean ngaji. Ya gitu loh. Paham, menunggu paham ya enggak. Pokoknya ngaji gitu. Itu contohnya. Apa doa? Setelah doa ikhtiar itu usaha. Hidup kok nggak ada usahanya gimana? Walaupun nggak kelihatan itu usaha. Mungkin orang lain nggak tahu, yang tahu cuma sampean. Tapi sampean harus usaha. Apapun itu. Gitu loh, paham ya? Setelah itu sampean evaluasi, saya usaha sekian kok rugi terus, nah itu berarti ada yang salah. Kok rugi? Sampean jualan, ternyata kok jualannya rugi, itu pasti ada yang salah. Makanya jangan suka nyampur uang jagung sama uang ayam. Nanti uang jagung pasti dimakan uang ayam. Jangan dikumpulin, dipisah. Maksudnya kalau ini modal, ini untung, itu jangan dicampur. Nanti kalau kecampur kepakai semua ya, kepakai semua. Di doa, ikhtiar, atau koreksi diri. Setelah itu tawakal itu begini Bu. Tawakal itu bukan kok belum melakukan apa-apa terus pokoknya alhamdulillah. Enggak begitu, itu bukan tawakal. Itu beda tipis sama putus asa. Jadi putus asa itu sama tawakal beda. Kebanyakan kita itu pokoknya hidup saya gini ya sudah jalani. Itu antara putus asa sama tawakal beda. Lah kalau sampai ngomong alhamdulillah saya sudah hidup saya begini, alhamdulillah saya nikmati.
Asal sampean tidak menggerutu di belakang, di depan, di samping, nah itu namanya tawakal. Nah kebanyakan kita itu mulutnya doang yang begitu. Mulutnya, Mbak John dapat berapa? Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah ini, Alhamdulillah dapat 200.000. Mulutnya mengucap Alhamdulillah, tapi di hati dari pagi sampai siang cuma dapat begini. Itu banyak itu, buat rata-rata kita tapi sudah lumayan karena mulutnya sudah mau mengucap alhamdulillah. Apa sudah latihannya dari mulut dulu. Banyak dikasih uang berapa sama suami, sekian, alhamdulillah. Itu alhamdulillah mulut, hatinya ngasih kok sedih. Sekarang nggak tahu bahan naik semua. Nah itu contohnya. Itu berarti bukan tawakal, bukan. Itu putus asa, ya dikasihnya cuma segitu, mau nggak ada lagi gimana, ya sudah terima. Tapi karena terpaksa itu terus menerus latihan, lama-lama jadi tawakal. Oh iya, kita ini semua sebenarnya hidup kita ini loh ya, semua ini hidupnya itu tidak sesuai yang diinginkan. Ya apa enggak? Ada yang dulu punya keinginan sekolah ini, setelah itu begini. Faktanya tidak. Nanti saya pengen ini punya anaknya pinter, faktanya belum tentu. Itu bukti kalau sampean hidup ini terpaksa, tapi sampean tetap lakukan. Alhamdulillah. Oh iya, saya dulu pengen punya cita-cita sekolah sampai tinggi, S2, S3, S apa lagi. Faktanya SMA saja tidak lu. Ya udah saya pengen S1, S2. Setelah itu kerja bla bla. Faktanya jadi pengangguran. Banyak itu. Saya nanti setelah itu nikah begini, punya anaknya pinter. Faktanya anaknya malah tidak jelas. Oh iya banyak. Berarti ini bukti kalau kita hidup ini keterpaksa, mau gimana sih? Oh ya tanya Gopur itu mau nikah, maunya dulu targetnya umur 20. Sekarang sudah melebihi berapa tahun sudah? 10 tahun. Itu bukti kalau ternyata hidup itu tidak sesuai yang kita ingin. Sampean semua pasti punya inginnya, punya kepinginan, inginnya setiap bulan punya gaji 10 juta, 20 juta, 30 juta. Inginnya, tapi faktanya nggak sama. Ya apa enggak? Tidak sama, faktanya nggak sama. Faktanya sampean sebulan cuma punya sekian. Tapi kepenginginnya sebulan 50 juta, sebulan 30 juta, sebulan 10, itu kepengin. Ya. Tapi sampean sudah mau melakukan ini, menerima ini, itu namanya paham ya? Itu karena keterpaksaan lama-lama saja jadi alhamdulillah. Nah ini. Jadi kalau sampean meyakini datangnya kebaikan itu dari makhluk, sampean diibaratkan kuda. Kalau sampean meyakini keburukan, kejahatan itu datangnya dari makhluk, sampean diibaratkan anjing. Ya itu tadi contohnya, sampean melempar batu, yang dikejar batunya bukan sampai, padahal yang melempar sampean. Hakikatnya yang sampean seumpama ada orang nggak suka sama sampean ditempeleng dari belakang. Nah, hakikatnya orang itu hanya pelan, sama. Masa nggak perlu takut, nggak perlu, biasa saja. Mau yang sampean adepi siapapun biasa, enggak. Nah kadang kita itu belum melangkah sudah takut, mau ketemu polisi takut, mau ketemu ini takut, mau ketemu siapa takut, nggak berani melangkah, ya sampai di rumah saja nggak ngapa-ngapain. Mau bikin KTP saja ketemu lurah nggak berani. Nah, itu kan. Oh, nanti kalau ketemu lurah gimana? Loh, ketemu lurah kok gimana? Ya biasa saja. Mau bikin SIM ketemu polisi nggak berani. Contohnya begitu. Maka
Sebenarnya keburukan itu semua hakikatnya datang dari orang-orang ini, hanya pelantara. Kalau Allah menetapkan sampean tidak apa-apa, ya seandainya ada ribuan orang yang mau menyakiti sampean, sampean pasti selamat. Paham ya? Ada orang yang pengen menyakiti sampean, ribuan orang pengen menyakiti sampean, tapi Allah menetapkan sampean baik-baik saja, sampean sehat-sehat saja, ya nggak akan ada masalah. Gitu ya. Maka tidak usah takut. Nah, kadang ketakutan yang berlebihan kepada orang itu juga bahaya. Oh, nanti saya kalau lewat situ, nanti kalau dipukulin gimana? Kalau di ini gimana? Saya kalau ketemu orang itu nanti gimana? Oh, ketakutan. Jadi dia takutnya sama orang, takut sama orang. Tidak usah takut sama orang. Yang penting sampean bener lah. Kalau sampean salah ya, gimana ya? Sampean terus kasusnya sampean salah ya harus takut, wong salah kok. Kalau salah berani itu malah aneh, wong salah kok berani. Nah kalau benar berani, ya itu yang benar, yang baik. Asal sampean benar, bismillah. Nah, maka penting ukuran hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu gini maksudnya. Saya melakukan ini, kalkulasinya bagaimana? Ini benar menurut agama apa tidak? Kalau salah ya jangan lakukan. Kalau sampai lakukan pasti ada sesuatu yang terjadi. Itu hakik. Maka jangan takut sama manusia. Kalau sampean benar, sampean takut itu pasti ada salahnya. Kalau sampean benar sama siapapun nggak akan takut. Kalau sampean benar, mau sama polisi, mau sama tentara, mau sama jenderal, mau sama siapapun, asal sampean benar pasti takut, pasti berani. Nah kita nggak berani itu gara-gara kita pasti merasa sah. Contoh, ada orang pernah utang saya sumpah, terus nggak bayar, mau ketemu saya pasti malu, takut ini, karena dia merasa punya salah. Gitu loh. Contohnya begitu, sama. Nah, kalau sampean benar pasti berani. Siapapun yang sampean hadapi, siapapun. Nah, kalau ada sampean kalau takut macam-macam itu berarti ada titik kesalahan. Lah itu cari di mana titiknya. Itu ya. Jadi orang yang meyakini kebaikan itu datang dari makhluk itu diumpamakan kuda. Kalau meyakini keburukan itu datang dari makhluk diumpamakan seperti anjing. Maka sampean jangan seperti anjing atau kuda. Kita ini manusia. Wa in kunta. Laisat ta'ib mantaha fil bariyah bal at-ta'ihu mantaha anil ansabilil huda. Laisa iku ora ono, laisa ora ono apa at-ta'ihu sapa wong kang bingung. Yang dikatakan orang yang tersesat, orang yang bingung, itu bukan orang min bariyah, itu bukan orang yang sesat di dalam hutan. Sampean kalau ingin tahu yang dinamakan orang bingung atau orang tersesat, yang dikatakan orang yang tersesat itu bukan orang yang tersesat di dalam hutan, bukan. Bal ta'ihu man taha sa'an sabilil huda. Orang yang tersesat atau orang yang bingung itu, orang yang tersesat itu orang yang jalan dia jauh dari jalan yang benar. Jadi kalau sampean tersesat atau bingung, itu berarti sampean sudah jauh dari jalan yang benar. Jalan yang benar maksudnya apa, Gus? Ya jalan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sampean di hutan apa-apa ya itu namanya bukan tersesat. Tersesat itu ya orang yang semakin jauh
dia semakin jauh dari Allah Subhanahu, wah itu tersesat. Jadi semakin jauh dia malah semakin jauh dari Allah Subhanahu. Tatlubul izza minan nasi wa la tatlubhu minallahi faman talabahu minan nasi. Tatlubu, kamu mencari kemuliaan dari manusia dan tidak mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang sering kita semua, ini susah. Kita itu sering pengennya dianggap baik oleh manusia. Sampean sedekah, sampean pakai baju yang bagus, sampean itu tujuannya hanya pengen dianggap baik oleh manusia. Saya sedekah. Nah tujuan sedekah itu biar dianggap baik oleh manusia, tidak dianggap baik oleh Allah. Ini kebanyakan gitu kita. Ya benar. Iya, gitu. Kita pakai baju yang baik banyak, itu tujuannya biar dilihat orang dia hanya pencit. Ini susah. Kita itu seringnya pengen dianggap baik oleh manusia. Faman tolabahu, maka sampean pakai baju baik itu bagus, karena ajarannya harus pantas pakai baju, pakai ini harus yang pantas. Tapi tujuannya biar dianggap dilihat orang, jangan pokoknya sampean biar pantas, biar sopan nih. Wala tatlubuhu minallahi, sampean kita ini semua sering mencari kemuliaan dari manusia. Kita berbuat baik, ternyata pengen dilihat orang tidak dilihat Allah tapi dilihat Kalau sampean begitu terus, nanti lama-lama sakit sendiri. Pasti. Makanya udah pokoknya pengen bantu orang yang bantu. Kalau tidak bisa ya minimal senyum, tidak usah bantu. Kalau pengen sampean diutangin orang punya duit ya utangi. Kalau tidak punya ya udah ngomong, nggak usah dipaidu, nggak usah celah. Orang kok utang terus, nggak usah kalau sampean bisa ngutangi utang. Kalau nggak bisa ya ngomong, maaf saya tidak bisa ngutang. Gitu aja, nggak usah. Kesini utang. Nggak usah ngomong begitu. Ya sudah pokoknya sampean kalau punya ya diutang. Kalau nggak punya ngomong, maaf saya tidak. Itu aja, gampang toh? Enggak, kita ini sudah nggak ngasih utangan malah dicela. Kalau kesini kok utang, kalau kesini kok utang. Jangan. Paham ya? Nah, kita itu sering berbuat baik hanya untuk dilihat manusia. Jangan lama-lama sakit, serius sakit. Jadi hidupnya nanti itu pengennya diawasin orang. Begini harus ada orang yang lihat, kalau begini harus ada orang yang lihat. Faman tolabahu, siapa saja yang mencari kemuliaan dari manusia. Faman tolabahu minan nasi faqad akhta'a at-tariqah. Barang siapa saja yang mencari kemuliaan dari manusia, jelas dia termasuk orang yang salah jalan, dia tersesat. Sampean berbuat baik sudahlah, mungkin dulu ya, mulai sekarang jangan. Sampean bantu orang, udah tidak usah pengen, pokok kalau mampu ya kalau sampean bisa melakukan itu bantu. Kalau enggak, jangan dicela, minimal kasih senyuman. Kalau memang tidak bisa bantu, sampean semua kalau bisa ngasih ya kasih. Kalau enggak ya ngomong, maaf saya tidak bisa ngasih. Enggak usah dicela, enggak usah diomong, enggak usah. Itu loh. Jangan sampai niat sampean ini sudah ngasih, pengennya dilihat orang banyak. Itu muspro itu apa? Kalau sampean punya rezeki, kalau ingin bantu silakan. Kalau tidak ya ngomong, maaf saya tidak bisa membantu. Beres. Enggak usah diomongin. Faqad
akhta'a thariqa, itu termasuk salah satu orang yang tersesat. Kalau kita melakukan kebaikan ini hanya ingin dilihat sama orang, itu termasuk kita itu orang yang tersesat. Di sampean itu pokoknya asal Allah melihat itu beres. Kenapa? Kalau Allah melihat sampean berbuat baik, ya, itu pasti manusia itu akan menampakkan wajah kebaikan di depan sampean. Kita itu seringnya menampakkan kebaikan di depan orang. Pokoknya sampean itu asal baik, Allah melihat, itu semua orang pasti senang. Kenapa orang kok tidak senang sama sampean, sama kita ini? Kenapa? Karena kita itu tujuan kebaikan kita hanya pengen dilihat manusia. Itu namanya pencitraan. Kalau keluar, tapi kalau di rumah begitu. Nah, ketahuan asli. Waman ahato'a at-tariqa lam yazidhu sayruhu illa bu'dan wa hadha huwa at-ta'ihu haqq. Waman ahato'a, dan siapa saja yang salah jalan, pasti perjalanannya semakin jauh. Siapa saja yang salah jalan, pasti perjalanannya semakin jauh. Contoh, sampean mau berangkat ke Jakarta, ke barat, karena sampean salah jalan ke timur, semakin lama semakin jauh apa enggak? Semakin jauh. Orang yang tersesat semakin lama pasti semakin jauh. Biasa orang yang salah jalan itu pasti semakin jauh. Cuma jalannya arahnya ke sana, kok dia malah ke sana. Sama, kalau kita semakin tersesat dari Allah, ya semakin jauh. Bahada huwa at-ta'ibu. Maka ini ngaji tahu, kalau nggak ngaji nggak tahu. Kalau nggak ngaji nggak akan tahu. Wa man akhta'a at-tariqa wa lam yazdu syai'un illa bu'dan bahada huwa at-ta'ibu haqqan. Orang yang seperti inilah yang disebut orang yang tersesat, orang yang salah jalan. Maka jangan sampai kita ini salah jalan. Gimana Gus? Ya kan kita ini sudah dituntun oleh agama mengajari kita harus baik, harus ini gitu. Nah, idza qultu la ilaha illallah talaba Allahu biha wa biha wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa